Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan semuanya. Saya Kansa Sabila Rohdatul Aisi dari kelas 4D dengan NIM 2000723 akan menjelaskan tentang ANOVA dua arah. Kita ketahui bahwa ANOVA itu ada ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah ya. Jadi, tapi kesempatan kali ini Kansa akan menjelaskan ANOVA dua arah saja. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari ANOVA ya. ANOVA itu singkatan dari Analysis of Variance. Jadi, ANOVA itu salah satu teknik statistika inferensial yang dapat digunakan untuk menganalisis perbedaan rata-rata antara lebih dari dua kelompok yang teramati. Lalu ANOVA juga dibagi ke dalam 3 jenis, ada ANOVA satu arah, ada ANOVA dua arah, dan ANOVA dua arah itu ada ANOVA dua arah tanpa interaksi dan ANOVA dua arah dengan interaksi. Nah, perbedaan ANOVA satu arah dengan dua arah itu, jadi kalau ANOVA satu arah ini bisa mengetahui ada atau tidaknya perbedaan beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikat dan masing-masing variabel itu tidak mempunyai jenjang. Sementara untuk ANOVA dua arah ini sama ya tujuannya, kegunaannya, tapi berasal dari variabel yang mempunyai dua jenjang atau lebih. Nah, untuk ANOVA dua arah ini variabel bebas itu misalkan mempunyai jenjang dua buah dan variabel terikat yang mempunyai jenjang dua buah, maka bisa disebut atau ditulis dengan ANOVA 2 kali 2. Seperti itu. Lalu untuk melakukan ANOVA dua arah itu kita harus memenuhi asumsi. Yang pertama itu ada datanya itu harus berdistribusi normal, lalu variansnya atau ragamnya itu harus homogen, lalu masing-masing contohnya atau datanya itu harus saling bebas, dan yang keempat itu komponen-komponen dalam modelnya itu bersifat aditif atau saling menjumlah gitu. Lalu selanjutnya ada ANOVA dua arah tanpa interaksi. Nah, ANOVA dua arah tanpa interaksi itu digunakan untuk melihat perbandingan rata-rata beberapa kelompok, biasanya itu lebih dari dua kelompok. Nah, lalu ANOVA dua arah tanpa interaksi juga digunakan pada kelompok yang digunakan berasal dari sampel yang sama atau kategori yang sama dari tiap kelompoknya. Lalu ada hipotesisnya nih. Hipotesis dua arah tanpa interaksi itu ada dua, ada hipotesis ANOVA kolom dan hipotesis ANOVA baris. Dengan H0-nya itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu-K, dengan arti tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kolom atau kategori baris ya. Untuk H1-nya itu mu1 tidak sama dengan mu2 atau tidak sama dengan mu-K, dengan arti terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kolom maupun kategori baris. Lalu, nah ini ada ANOVA dua arah dan interaksi ya. Sama untuk pengertian dan untuk kegunaannya, tetapi bedanya adalah di sini. Kalau ANOVA dua arah dengan interaksi itu dilakukan pengujian ya. Jadi terjadi pengulangan gitu. Jadi misalkannya dilakukan ujian 2 kali, 3 kali itu menggunakan ANOVA dua arah dengan interaksi. Gitu. Lalu di sini ada hipotesisnya. Kalau untuk tanpa interaksi kan tadi ada dua ya, hipotesisnya ada ANOVA kolom sama ANOVA baris. Sedangkan untuk ANOVA dua arah dengan interaksi itu ada ANOVA kolom, ada ANOVA baris, dan ada hipotesis interaksi. Namanya juga kan dengan interaksi, berarti harus ada hipotesis interaksinya. Untuk arti dan H0, H1, ANOVA kolom dan ANOVA baris itu sama dengan yang tanpa interaksi. Kalau yang untuk interaksinya itu, jadi H0 itu berarti AB11 sama dengan AB12 sampai dengan ABKJ. Jadi dengan maksud tidak ada interaksi antara variabel baris dan kolom. Untuk H1-nya itu AB11 tidak sama dengan AB12 atau tidak sama dengan ABKJ, dengan maksud terdapat interaksi antara baris dan kolom. Nah, di sini untuk melakukan uji hipotesisnya itu kita harus yang pertama mengumpulkan datanya dulu ya, pasti mengumpulkan datanya, lalu menentukan hipotesis H0-nya dan H1-nya, atau hipotesis alternatifnya, lalu menentukan tipe ANOVA-nya. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita pikirkan terlebih dahulu, bahwa data tersebut itu layak tidak untuk melakukan ANOVA ya. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan tujuannya itu. Apabila tujuannya untuk membandingkan rata-rata 3 kelompok atau lebih, maka kita boleh pakai ANOVA. Lalu yang kedua itu, apakah sampel dari tiap kelompoknya itu diambil dari sampel yang sudah dikategorikan. Apabila yang sudah dikategorikan, berarti kita bisa menggunakan ANOVA dua arah atau two way. Lalu yang ketiga itu,
apakah dalam sampelnya itu terjadi pengulangan atau tidak. Tadi ya, sudah jelaskan bahwa kalau yang tidak terjadi pengulangan itu berarti ANOVA dua arah tanpa interaksi. Kalau yang terjadi pengulangan itu berarti ANOVA dua arah dengan interaksi. Oke. Lalu yang ketiga itu memeriksa asumsi-asumsi yang tadi sudah dijelaskan itu memenuhi atau tidak. Ada normalitas, ada homogenitas, ada yang bebas, dan ada aditif. Lalu yang keempat itu menghitung variabilitas dari seluruh sampel. Nah, nanti ini ada di tabel ya, masing-masing dari ANOVA dua arah gitu. Lalu menghitung derajat kebebasan, lalu menghitung varians antar kelompok dan varians dalam kelompok, lalu menghitung F-hitungnya, ada F-hitung kolom, ada F-hitung baris. Dan di sini ada perbedaan juga ya untuk ANOVA dua arah dengan interaksi itu F-hitungnya itu menjadi 3. Jadi ada F-hitung kolom baris dan ada F-hitung interaksi. Dengan rumus seperti ini. Lalu menghitung F-tabelnya, lalu membandingkan F-hitung dengan F-tabel. Nah, di sini apabila F-hitungnya itu kurang dari F-tabel, maka kita menolak H0. Apabila F-hitungnya itu kurang dari sama dengan F-tabel, maka kita menerima H0. Lalu buat kesimpulan. Nah, di sini tadi ya ada tabel perhitungannya biar lebih mudah. Di sini ada yang tanpa interaksi. Sekian bisa di-pause atau bisa dibaca dulu. Dengan K itu kolom, R itu baris ya, banyaknya baris. Lalu di sini ada keterangannya juga. Nah, di sini untuk XIJ itu data pada kolom KI ulangan ke G, lalu ada T bintang-bintang itu total jumlah seluruh pengamatan, TI bintang itu total jumlah ulangan pada baris ke I, T bintang J itu total jumlah ulangan pada kolom ke J. Oke, di sini juga ada tabel perhitungan ANOVA yang dengan interaksi. Ada ya, ada interaksinya, di sini bedanya, di sini F hitungnya juga ada 3, ini yang ngebedain, gitu. Dan rumusnya juga beda. Di sini juga ada keterangannya lebih banyak, bisa dipahami dulu, bisa dibaca dulu gitu. Lalu, nah apabila ya bedanya di ANOVA dua arah itu, jadi apabila terjadi penolakan H0, yaitu F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, maka kita itu harus atau p value-nya kurang dari alfa, itu maka kita harus melakukan uji multiple comparison, yaitu kita bisa mengetahui nih perbedaan spesifik rata-rata antara kelompoknya begitu. Soalnya ANOVA itu tidak memberikan informasi terperinci, jadi cuman memberitahu bahwa oh ini berbeda gitu. Tapi untuk uji multiple comparison itu kita bisa mengetahui perbedaannya itu bagaimana begitu, perbedaan rata-ratanya itu bagaimana. Nah, di uji multiple comparison itu sebenarnya ada banyak, tapi kali ini saya akan membahas 4 saja yang berada di Minitab. Ada uji Fisher, ada Sidak, ada Bonferroni, sama 2K. Oke, yang pertama ada uji Fisher. Uji Fisher itu jadi salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis dua sampel independen yang berskala nominal atau ordinal. Jika kedua sampel independennya berjumlah kecil, biasanya itu kurang dari 20. Dan uji ini bisa digunakan untuk menentukan apakah kelompok 1 dan 2 itu berbeda secara signifikan dalam proporsi masing-masing yang dikenakan atas kelompok itu, dan bisa juga untuk menentukan mana yang lebih besar proporsinya. Lalu yang kedua ada uji Bonferroni. Uji Bonferroni itu adalah metode perbandingan dua pasangan rata-rata yang didasarkan pada statistik T dengan melakukan penyesuaian terhadap tingkat signifikansi untuk setiap perbandingan yang dilakukan, dan uji ini biasanya itu digunakan untuk sampel yang kecil. Oke, lalu ada uji 2K. Uji 2K ini digunakan untuk membandingkan seluruh pasangan rata-rata perlakuan setelah uji analisis varian dilakukan. Pengujian dengan uji 2K juga biasanya digunakan jika analisis data dalam penelitian itu dilakukan dengan cara membandingkan data dua kelompok sampel yang jumlahnya sama. Lalu yang terakhir ada uji sidak. Jadi di uji sidak ini untuk melakukan perbandingan berpasangan antara variabel dalam penelitian sehingga bisa diketahui pasangan mana saja yang berbeda. Sebenarnya sama sih ya, secara kesimpulan keempat ini digunakan untuk menghitung sejauh mana perbandingan perbedaannya gitu. Nah, di sini udah kita langsung masuk ke studi kasus. Jadi di studi kasus ini ada dua ya, ada ANOVA dua arah tanpa interaksi dan ANOVA dua arah dengan interaksi. Tapi yang pertama adalah ANOVA dua arah tanpa interaksi. Dengan
pada SMN 1 Sindang Indramayu diperoleh 40 data hasil nilai ujian akhir semester genap dengan gaya belajar auditorial, visual, dan kinetik pada waktu sore dan malam hari. Di sini ada hipotesisnya. Untuk hipotesis ANOVA kolom itu gaya belajar, hipotesis ANOVA baris itu waktu belajar. Jadi kalau H0 itu berarti tidak ada perbedaan nyata antara rata-rata hitung dari kategori gaya belajar maupun gaya kolom. Untuk H1 itu terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori gaya belajar ataupun kolom. Gitu. Gaya belajar ataupun waktu belajar, salah. Maaf. Oke, dan untuk kriteria pengujiannya itu taraf signifikansinya itu alfanya itu 5% ya, atau setara dengan 0,005. H0-nya itu diterima apabila p-value-nya itu lebih dari alfa atau lebih besar daripada F hitungnya. F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel. Itu berarti ditolak. Gitu. Ya. Salah. Maksudnya adalah apabila F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Maaf. Oke, langsung di sini ada perhitungannya. Bisa dilihat ya, bisa di pause ini yang sudah dihitung dan hasil jadinya seperti ini, dan secara ringkas kita bisa dapat bahwa untuk F tabel kolom itu ada 5,143 karena F hitungnya itu lebih besar, maka H0-nya ditolak. Kalau F hitungnya lebih kecil kan berarti H0-nya diterima gitu. Berarti terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung dari kategori kolom atau gaya belajar. Untuk yang tabel baris itu lebih besar daripada 5,987. F hitung baris itu lebih besar daripada 5,987 atau F tabelnya gitu. Berarti H0 ditolak, berarti terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung dari kategori waktu belajar. Tuh. Oh, udah. Oke, sekarang kita pakai yang Minitab-nya, pakai aplikasinya. Pakai yang aplikasinya. Oke, sebentar. Masuk ke Minitab. Oke, yang pertama, untuk menggunakan aplikasi Minitab itu, yang pertama kita buka dulu aplikasinya, lalu masukkan input datanya ya di sini. Lalu kita untuk menguji ANOVA itu, ANOVA 2 itu kita pencet lagi, mengklik start, lalu ANOVA, lalu general linear model, lalu fit general linear model. Klik. Lalu di sini responnya itu nilai ya. Sesuaikan dengan datanya. Lalu faktornya ada gaya belajar, ada waktu belajar, dimasukkan. Karena ini sudah, jadi sudah. Lalu di sini ada optionnya itu tingkat alfanya. Kalau alfanya 5%, berarti di sininya confidence levelnya atau tingkat kepercayaan itu 95%. Gitu. Lalu diklik OK. Lalu untuk grafnya itu bisa kita disesuaikan sesuai kebutuhan, bisa satu-satu atau mau sekaligus dalam 4-in-1 gitu. Tinggal diklik OK. Lalu sudah diklik OK. Sudah. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya. Keluar. Kita bisa tahu bahwa untuk gaya belajar itu terbagi menjadi 3, ada auditorial, ada kinetik, ada visual. Lalu untuk waktu belajar itu ada 2, ada pada malam hari dan ada sore hari. Nah, di sini ada kesalahan sepertinya. Sebentar, saya cek dulu. Di sini harusnya di sini harusnya tidak ada ya. Berarti yang tadi gagal. Maaf. Nah di sini tadi ada kesalahan, mohon maaf. Di sini ada analisis of variance-nya. Jadi gaya belajarnya itu p-value-nya itu katanya 0,000 untuk derajat bebasnya sekian. Lalu di sini ada jumlah kuadratnya, lalu di sini ada kuadrat tengahnya, lalu di sini ada F-nya, lalu di sini ada p-value-nya berarti 0,00, berarti kan kurang dari alfa. Berarti sama kayak yang manual bahwa terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung gaya belajar. Gitu. Lalu waktu belajarnya juga sama, bisa dilihat. Terus ini sama kayak yang manual ya, kalau bisa diperhatikan.
ini p-value-nya itu 0,002 berarti kurang dari alfa, berarti terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung dari waktu belajar. Seperti itu. Di sini juga kalau mau lihat ada tabelnya nih. Di sini berarti dia berdistribusi normal karena sebagian besar lurus, lalu di sini ada histogramnya, ada sininya gitu. Bisa dilihat. Oke. Lalu kita kan sudah tadi tahu ya kalau H0-nya ditolak, berarti kita harus melakukan uji multiple comparison. Di uji multiple comparison itu kita bisa juga lewat Minitab. Caranya itu dengan mengklik start, lalu ANOVA, lalu judul linear model. Nah, di sini ada comparison, klik comparison. Nah, di sini kita boleh pakai caranya ada 2K, ada Fisher, ada Bonferroni, ada Sidak, tapi untuk memberi satu waktu kita pakai yang 2K aja, salah satu aja. Hasilnya sama kok, nggak jauh beda ya. Di sini ada choose term for comparison, kita harus pilih keduanya, disesuaikan ya. Lalu di sini ada option, optionnya itu biasanya disesuaikan sama yang pengaturan sebelumnya di general linear model. Itu untuk alfanya berapa, kalau alfanya 5% berarti di sini 95 gitu. Oke. Lalu graph-nya itu juga boleh, di sini interval plot for divergence of means, jadi dibiarkan berdasarkan rata-rata, lalu result sama view modelnya dibiarkan padanya. Lalu diklik OK. Nah, di sini keluar ya, kan tadi H0-nya ditolak semua. Berarti kan ada perbedaan nyata rata-ratanya ya. Berarti di sini bisa dilihat nih kalau di grup dengan metode 2K. Untuk visual itu berada di grup A, kinetik itu berada di grup B, di auditorial itu berada di grup C. Berarti visual itu lebih baik daripada kinetik, kinetik itu lebih baik daripada auditorial. Itu. Dan di sini nih kayak asal-usulnya gitu loh. Asal-usulnya grouping information-nya gitu. Karena di sini bisa dilihat kinetik auditorial itu sangat berbeda. Soalnya kurang dari alfa. Visual auditorial juga sangat berbeda. Visual kinetik juga sangat berbeda. Gitu. Karena rata-rata visual lebih besar daripada yang lain, berarti dia di grup A gitu. Oke, lanjut ke yang ini juga ada tabelnya. Lalu grafiknya, maaf. Lalu di sini ada yang waktu belajar. Untuk waktu belajar itu katanya malam itu ternyata lebih baik daripada di sore hari berdasarkan rata-ratanya. Itu dan juga kayak awal muasalnya ya. Dari sore sama malam itu ternyata berbeda dengan nilai malam yang lebih besar rata-ratanya berarti malam itu lebih baik daripada yang sore hari. Nah, ini yang khusus tanpa interaksi sudah selesai. Jadi kesimpulannya bahwa untuk waktu belajar maupun kayak belajar itu mempunyai rata-rata hitung yang berbeda, sudah di grouping juga. Tadi katanya kalau malam itu lebih baik karena berada di grup A, lalu visual juga lebih baik karena berada di grup A, dan kinetik itu berada di tengah-tengah ya, di antara tengah-tengah antara visual sama auditorial. Oke, lalu selanjutnya adalah yang buat dengan interaksi. Nah, dengan interaksi ini kita bisa dilihat bahwa pada SMN 1 Sinar Indramayu diperoleh 40 data hasil nilai ujian akhir semester genap dengan gaya belajar auditorial, visual, dan kinetik pada waktu sore dan malam hari yang diulang sebanyak 2 kali. Karena ini diulang sebanyak 2 kali, berarti dia adalah dengan interaksi. Oke, lanjut. Nah, sini ada hipotesisnya, ada 3, ada kolom, ada baris, itu sama kayak yang tanpa interaksi. Dengan kolom itu kategorinya gaya belajar, baris itu kategorinya waktu belajar. Nah, di sini hipotesis interaksinya itu adalah yang H0 itu berarti tidak ada interaksi antara variabel waktu belajar baris dan gaya belajar kolom. Kalau H1 itu berarti terdapat interaksi antara variabel waktu belajar dan gaya belajar. Lalu lanjut. Nah, di sini ada kriteria pengujiannya sama, 5%, atau setara dengan 0,05, lalu H0-nya itu diterima apabila p-value-nya itu lebih dari atau sama dengan alfa, H0-nya itu ditolak apabila p-value-nya itu kurang dari alfa, berarti maka H1-nya itu diterima. Nah, di sini ada perhitungan manualnya, udah yang jadinya, di sini bisa dilihat ya, kalau dengan F tabelnya itu alfanya 0,05, JKK-nya 2, JKG-nya 6, ini yang untuk kolom atau yang untuk gaya belajar itu nilai F tabelnya itu 5,143, berarti kan lebih kecil daripada F hitung, berarti H0 ditolak, berarti terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung dari metode belajar ya, atau gaya belajar. Lalu F tabel baris itu didapatkan bahwa F tabelnya adalah 5,987, di sini F hitungnya 19,52, berarti kan F tabelnya itu lebih kecil daripada F hitung, maka H0 ditolak. Nah, di sini F tabelnya untuk interaksi
Oh ya, untuk yang tabel baris berarti terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung dari kategori waktu belajar. Lalu yang tabel interaksi ini didapatkan bahwa F tabel itu 5,143, berarti tetap masih lebih kecil daripada F hitung, berarti terdapat interaksi ya, terdapat interaksi antara waktu belajar dan gaya belajar, maka semuanya ini H0-nya ditolak. Ini yang manual. Oke, kita bisa langsung ke Minitab. Oke, ini yang dengan interaksi. Pertama sama caranya buka Minitab dulu, lalu masukkan datanya, input datanya. Lalu untuk melakukan ANOVA 2 arah dengan interaksi itu sama caranya ya. Pertama start, lalu ada ANOVA, lalu pilih General Linear Model, lalu di sini fit General Linear Model sama. Sejauh ini sama. Lalu di sini responnya disesuaikan dengan yang ada di kolom sini, ada yang di kotak ini. Sini penambahan nilai, lalu responnya adalah gaya belajar dan waktu belajar. Nah, inilah yang membedakannya dengan interaksi. Kalau dengan interaksi itu kita harus untuk menentukan perhitungan interaksinya itu dengan cara tadi klik model, lalu akan keluar kotak dialog box-nya. Lalu di sini ada terms in the model. Dari sini kan baru ada gaya belajar waktu belajar, belum ada interaksinya. Untuk menambahkan interaksinya itu adalah dengan cara memblok gaya belajar dan waktu belajar, lalu di add. Nah, muncul interaksinya, ada gaya belajar sama waktu belajar. Kalau sudah, diklik OK. Lalu di sini optionnya sesuaikan dengan taraf kepercayaannya. Kan tadi alfanya aku 5%, berarti di sini 95. Lalu diklik OK. Lalu di sini grafnya juga kalau sesuai kebutuhan atau 4-in-1. Diklik OK. Lalu OK. Nah, di sini keluar di navigator outputnya. Untuk faktor informasinya sama ya, gaya belajar ada 3, auditorial kinetik visual, untuk waktu belajar ada 2, ada malam ada sore. Lalu di sini ada analisis of variance-nya atau ANOVA-nya. Di sini perhitungan ANOVA-nya ya. Untuk gaya belajar itu p-value-nya itu 0,004, berarti kan kurang dari alfa. Berarti terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung dari gaya belajar sama kayak yang manual. Lalu yang waktu belajar itu di sini ada ya sama ini derajat kebebasannya, lalu di sini kuadrat tengahnya, lalu ini jumlah kuadratnya, ini kuadrat tengahnya, lalu ini ada p-value-nya, lalu ini p-value-nya. Nah, p-value-nya ini terdapat perbedaan nyata rata-rata antara rata-rata hitung dari kategori waktu belajar. Nah, sama kayak yang manual kan, H0 ditolak. Nah, ini gaya belajar atau interaksi gaya belajar dan waktu belajar. Nah, di sini didapat p-value-nya itu kurang dari alfa atau kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak. Sehingga terdapat interaksi antara kategori gaya belajar dan kategori waktu belajar. Nah, kita juga bisa lihat di sini ada tabelnya ya. Ini semua datanya itu berdasarkan normal gitu, distribusi normal. Di sini ada histogramnya juga. Oke, lalu lanjut ya ke mau melihat perbedaannya gitu. Sama dengan comparison, caranya dari start, lalu ANOVA, lalu general linear model, lalu comparison. Nah, di sini kan kalau tadi ada 2 ya, kalau ini ada 3. Kita klik ketiganya, karena ini untuk interaksi. Nah, ini metodenya boleh yang mana aja, kita coba Fisher. Tadi 2K, sekarang Fisher ya. Di sini optionnya disesuaikan alfanya, kalau alfanya 5 ya 95 gitu. Oke, lalu grafnya ini berarti nanti intervalnya itu berdasarkan perbedaan rata-rata. Result dan V modelnya dibiarkan apa adanya. Lalu diklik OK. Nah, di sini keluar nih hasilnya. Dengan metode Fisher atau uji Fisher itu didapatkan kalau yang gaya belajar itu berbeda ya. Untuk visual itu lebih baik daripada kinetik dan auditorial. Sementara kinetik dan auditorial itu berada di kelas yang sama. Karena rata-rata visual itu lebih besar daripada kinetik dan auditorial. Bisa dilihat ya. Lalu ini N itu maksudnya itu yang visual itu ada 11 orang, kinetik itu 16 orang, auditorial itu ada 13 orang. Lalu, nah di sini nih kayak asal muasalnya ini loh, asal muasalnya hasil dari comparison-nya gitu. Karena kinetik auditorial itu, ini perbandingan antara kinetik sama auditorial. Kinetik dan auditorial itu ternyata p-value-nya itu 0,932, berarti lebih dari alfa. Berarti maksudnya adalah tidak terdapat perbedaan gitu. Maksudnya berada di kelas yang sama. Kayak H0, berarti H0-nya diterima ini.
berarti berada di kelas yang sama. Kalau untuk visual auditorial itu kurang dari alfa, berarti berada di kelas yang berbeda atau terdapat rata-rata hitung yang berbeda. Visual kinetik juga kurang dari alfa, berarti berbeda gitu. Nah, ini bisa dilihat ya kalau visual auditorial itu berbeda, visual kinetik itu berbeda, sementara kinetik dan auditorial itu sama, berada di kelas grup B. Lanjut, di sini ada, nah ini ada tabelnya, berdasarkan tabel rata-rata gitu. Nah, untuk kinetik dan auditorial itu tadi sama ya, sedangkan visual kinetik, visual auditorial itu berbeda gitu. Lanjut ke waktu belajar. Nah, di waktu belajar ini ada waktu malam dan sore hari. Yang malam itu lebih banyak, ada 23, sore itu ada 17 orang. Dengan rata-ratanya itu lebih besar daripada malam, sehingga otomatis malam itu lebih baik daripada yang sore gitu. Nah, di sini juga ada asal muasalnya. Apabila dibandingkan sore dan malam itu ternyata sangat berbeda karena 0,000 kurang dari alfa. Berarti terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata dari sore dan malam. Gitu. Nah, di sini ada interaksi nih di bawahnya bedanya. Di bawahnya ini, jadi kita bisa lihat interaksi dari gaya belajar dan waktu belajar itu lebih baik yang mana gitu. Dan di sini bisa dilihat bahwa untuk yang interaksi pada visual dan malam atau kombinasi ya, kombinasi belajar pada malam hari dan dengan cara visual itu ternyata paling bagus nih berada di grup A dengan rata-ratanya paling besar 24. Dan banyak juga yang pakai ada 6 orang gitu. Dan kinetik malam ada 7 orang dengan rata-rata sekian berada di grup B dan semua grupnya di B kecuali yang visual malam gitu. Ini juga asal muasalnya juga ya dari yang hasil yang ini, hasil yang grouping information. Di sini bisa dilihat bahwa p-value-nya ada sekian 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 perbedaannya bagaimana begitu. Itu. Lalu di sini ada tabelnya juga, ada grafiknya juga. Nah, maka kesimpulannya untuk yang dengan interaksi itu sesuai ya sama kayak yang manual, jadi semua H0 ditolak, terdapat perbedaan yang nyata antara rata hitung dari gaya belajar dan metode belajar, terdapat interaksi juga, interaksinya ternyata visual dan malam, nah itu paling bagus ternyata katanya. Terus untuk malam itu lebih baik daripada sore hari, lalu visual kinetik auditorial itu ternyata visual lebih baik dan ya hasilnya sama yang seperti manual ya. Sebenarnya ini cara Fisher, Bonferroni, Sidak atau Tugai itu sama saja sebenarnya. Seperti itu. Oke, sekian dari saya karena hasilnya sama dengan yang manual, terus juga sama dengan yang Minitab. Kalau begitu berarti insya Allah percobaannya berhasil gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menonton.